Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Mardiawati, NIM 21681005 dengan dosen pengampu Ibu Melani Harvika Sari MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Melani. Untuk contoh teks makro, saya mengambil yaitu teks berita. Di sini saya mengambil berita yaitu pedagang minyak goreng takut jual usai subsidi dicabut. Nah, di sini kita juga dilihat ada beberapa paragraf untuk teks yang pertama, dan untuk teks yang kedua yaitu teks mikro. Saya di sini mengambil yaitu pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini mendeskripsikan tentang pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa dilihat di atas ini ya. Nah, untuk permasalahan yang kita bahas yaitu ada perbedaan dari teks makro dan teks mikro. Untuk teks yang pertama tadi, yang teks berita tadi, itu merupakan genre makro. Karena untuk teks yang pertama ini merupakan jenis teks berita. Dikarenakan teks ini menjalankan sebuah keterangan tentang peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Teks ini juga merupakan teks narasi. Mengapa demikian? Karena yang berisi cerita dengan suasana peristiwa atau kejadian. Unsurnya meliputi peristiwa, ada tokoh, alur, latar tempat atau suasana. Untuk teks yang kedua yaitu merupakan contoh teks genre mikro. Mengapa demikian? Karena pada teks kedua ini hanya menjelaskan tentang pendidikan dan budaya yang ada di Indonesia. Maka teks kedua ini merupakan teks genre mikro karena teks tersebut berdiri sendiri. Nah, pada permasalahan kedua yaitu penggunaan POV. Pada kedua teks tersebut, penggunaan POV-nya sudah sangat jelas menurut saya. Mulai dari penggunaan huruf kapital di awal paragraf, titik komanya, tanda kutip, serta kalimat penghubungnya sudah sangat jelas menurut saya. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ini yaitu ada penggunaan kalimat efektif. Pada kedua teks tersebut sama-sama menggunakan kalimat efektif karena penulisnya sengaja dan sadar dalam menyampaikan informasi dengan sangat jelas tanpa ada terbata-bata atau terbelit-belit. Dan untuk permasalahan terakhir yaitu ada pola pengembangan paragrafnya di antara kedua teks tersebut. Untuk teks makro, pola paragrafnya yang digunakan pada teks ini adalah pola deduktif karena kalimat pokoknya terletak di awal paragraf dan dilengkapi dengan kalimat informasi pelengkap. Sedangkan untuk teks yang kedua pada teks yang mikro tadi, pola pengembangan paragrafnya menggunakan pola induktif karena kalimat utamanya mengarahkan ke akhir kalimat dan kalimat pendukungnya berada di awal paragraf. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai nanti, dadah.